penyajian data. Nah, penyajian data ini biasanya kita lakukan ketika kita mau membahas tentang karakteristik dari respondennya, kemudian ini tingkatan dari pada waktu kita nerapi, misalnya apakah kembangan atau tidak. Nah, itu nanti ada di penyajian data, kemudian analisis data dan juga interpretasi data. Baik, pengolahan data. Nah, tujuan dari pengolahan data dan analisa data di sini untuk mengolah dan juga menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk dapat menginterpretasikan dan memberikan alternatif solusi sesuai dengan tujuan dari penelitian. Kemudian di dalam pengolahan dan juga analisa data di sini, ini juga memerlukan imajinasi dan kreativitas dari si peneliti. Pengolahan data sendiri, pengertiannya ini merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan agar data dapat dianalisis juga diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, secara garis besar terbagi dalam dua kelompok, yakni secara kualitatif dan juga secara kuantitatif. Dan pengolahan data di sini, ini penggunaannya juga tergantung dari tujuan penelitian. Nah, misal kalau skripsi yang dilakukan Bapak Ibu itu di situ masuknya di kuantitatif nih Bapak Ibu, karena nanti ada perbandingan, komparasi, jadi membandingkan efektivitas A dan efektivitas B, atau pengaruh A dan juga pengaruh B, jadi dia masuk di kuantitatif. Nah, ketika kita masuk di penelitian kualitatif, itu kita melakukan in-depth interview ataupun wawancara mendalam kepada misal si pasien terkait perasaan pasien ataupun hasil dari terapi yang sudah kita lakukan. Nah, itu masuk di kualitatif. Atau misalnya mau melakukan penelitian tentang peran kepala puskesmas terhadap penurunan stunting gitu, atau peran tenaga kesehatan terhadap penurunan stunting. Nah, itu dia masuknya di kualitatif karena nanti kita harus melakukan focus group discussion. Jadi kita melakukan FGD, kemudian kita melakukan wawancara mendalam ke orang-orang ataupun sektor-sektor yang sebagai responden, misalnya di situ ada kepala puskesmas, ada ahli gizinya, ada bidannya, atau bahkan di situ di puskesmas akupunturnya juga berpengaruh terhadap penurunan stunting misalnya. Nah, itu kita masuknya di kualitatif begitu. Lebih mudah mana Bu kualitatif dan kuantitatif? Sebenarnya semuanya sama karena intinya adalah kita untuk mendapatkan data dan juga mendapatkan keterbaruan dari penelitian begitu. Kalau lebih bagus lagi, kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi setelah kita lakukan analisa data, kita juga mendapatkan hasil yang maksimal dari kualitatifnya, begitu. Kemudian, kegiatan di sini juga melakukan pengecekan pengumpulan data, isian formulir ataupun kuesioner, apakah jawaban yang ada di kuesioner ini sudah memenuhi indikator kualitas, lengkap, jelas, relevan, dan juga konsisten. Dan pengolahan data di sini juga kegiatan merubah data berbentuk huruf, menjadi data berbentuk angka ataupun bilangan. Nah, kegunaannya ini masuk di dalam coding ya untuk mempermudah pada saat analisis data dan juga mempercepat saat entry data. Jadi sebenarnya pengolahan data itu yang pertama ada editing, ada coding, kemudian processing. Nah, processing di sini ini kegiatan memproses data supaya data kita itu bisa dianalisis dengan cara entry data ke paket program komputer. Misalnya yang paling mudah itu dengan SPSS. Kemudian ada clearing. Nah, clearing itu kita membersihkan data yang merupakan kegiatan kembali data yang sudah di-entry, apakah data kesalahan atau tidak. Nah, kesalahan tersebut itu dimungkinkan terjadi pada saat kita mengentry ke komputer. Nah, kadang kalau kita lakukan pengolahan data di hasil akhir itu ada data yang missing. Nah, berarti di situ ada data yang salah masuk. Misal codingnya yang salah, yang awalnya kita memberikan coding satu laki-laki, dua perempuan, pada waktu kita mengentry gitu, di situ keliru. Jadi respondennya perempuan dituliskan satu. Nah, berarti kan di situ ada missing di
tahap akhir begitu. Kemudian metodenya bisa secara manual dan juga bisa secara elektronik. Kalau manual ya di sini dilakukan dengan jumlah observasi yang tidak terlalu banyak dan ini juga memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, contohnya itu ketika kita melakukan pelaksanaan pemilu dengan menggunakan tali marks gitu. Jadi menggunakan torus-torus gitu. Terus kemudian kalau secara elektronik itu dengan memerlukan bantuan komputer dan juga meminimalisir tingkat kesalahan serta memerlukan adanya program sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan dengan pengolahan yang lebih lanjut begitu. Ini tadi jadi direkam Bapak Ibu? Jadi Bu, sudah saya rekam juga, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Nah, penyajian data begini Bapak Ibu, pasti sudah pernah melihat ini, nggih. Nah, ini kita harus melakukan penyajian data ya dengan penggunaan tabel dan grafik. Ini data yang kita dapat, itu ada data kualitatif dan juga ada data kuantitatif. Nah, kalau data kualitatif bisa enggak kita menggunakan tabel dan grafik? Bisa, kita dengan metode tabel, misalnya untuk melihat distribusi frekuensi dari karakteristik responden, kemudian distribusi frekuensi relatif, presentasi distribusi frekuensi, dan juga tabulasi silangnya. Terus kalau metode grafik ya kita bisa menggunakan grafik batang dan juga grafik lingkaran. Contohnya adalah misal di situ kita mau melihat kejadian nyeri lutut di wilayah X misalnya ya. Kalau wilayah desa X itu kan ada RW-RW-nya. Nah, di situ nanti kita lihat ini RW 1 ada berapa, RW 2 ada berapa. Nah, itu nanti kita bikin grafik batang ataupun diagram pie atau grafik lingkaran. Kalau data kuantitatif itu juga bisa menggunakan metode tabel dan juga metode grafik. Metode tabelnya ya kita bisa melihat dari distribusi frekuensi, karakteristik responden, distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif kumulatif, ada diagram batang tone, dan juga ada tabulasi silang. Misalnya di sini kita mau melihat hubungan antara, misalnya gini, hubungan antara pemberian cupping dengan penurunan nyeri lutut misalnya, itu kita bisa menggunakan tabel silangnya. Kemudian metode grafiknya, nah kalau kuantitatif lebih banyak karena dia di situ bisa menggunakan grafik plot titik, bisa menggunakan histogram, bisa menggunakan OGIF, juga bisa menggunakan diagram scatter. Nah, ini ada semua di SPSS. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mengolah data untuk melihat distribusi frekuensinya, Bapak Ibu tinggal mengklik mau grafiknya bentuk apa, mau plot titik atau histogram atau OGIF atau diagram scatter itu nanti di situ banyak sekali begitu. Nah, bentuk penyajian data, tabel, ini merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori sehingga memudahkan dalam pembuatan analisa data. Misalnya, ketika Bapak Ibu melakukan penelitian tentang efektivitas penggunaan titik akupuntur atau efektivitas penggunaan elektroakupuntur terhadap apa ya yang enak ya, terhadap penurunan eh, frozen shoulder misal nggih. Nah, itu nanti di situ karakteristik respondennya yang kita dapatkan laki-laki 12, perempuan 20. Berarti total sampelnya 32. Nah, itu dibikin tabel saja. Jadi di situ jenis kelamin, kemudian frekuensinya, persentase frekuensi. Jenis kelamin laki-laki frekuensinya tadi 12, kemudian persentasenya berapa. Terus perempuan frekuensinya 20, persentasenya berapa. Dan total akhir itu presentasinya harus 100. Jadi jumlah respondennya 32, persentasenya di sebelahnya itu juga 100. Bapak Ibu, nyun sewu kalau saya kecepatan dalam menjelaskan bisa diingatkan nggih Bapak Ibu nggih. Ya Bu, aman Bu.
Oh iya, terima kasih. Kemudian yang kedua grafik. Nah, grafik di sini ini merupakan gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka ataupun simbol yang biasanya berasal dari tabel yang telah kita buat begitu. Nah, jenis data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik itu ada cross sectional data, juga ada data berkala. Nah, ini contohnya kalau eh, sebentar, sepertinya kok laptop saya mau ini. Bentar, Bapak Ibu, daripada nanti kehabisan baterai. Ini contoh dari cross section data. Ini data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Seperti halnya ketika Bapak Ibu melakukan penelitian yang akan dilakukan di skripsi, ya Bapak Ibu. Biasanya itu juga menggunakan cross sectional data karena dilakukan pada waktu tertentu dan waktunya pun juga lebih singkat kalau kita menggunakan cross sectional data itu. Nah, ini contoh penjualan dari PT Sinar Sakti ini menurut jenis barang dan juga daerah penjualannya. Ini totalnya berapa? Total di Ya, total di sini dan juga total di antara 1, 2, 3, 4 ini harus sama begitu. Kemudian ada data berkala. Ini merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Ini contohnya perkembangan seluruh hasil penjualan dari PT Sinar Sakti menurut jenis barang dari tahun 2001 sampai dengan 2007. Ini dalam satuan. Ini contohnya seperti itu. Nah, bentuk tabel itu ada tabel satu arah atau one way tabel. Nah, ini merupakan tabel yang memutarkan satu hal ataupun satu karakteristik saja. Contohnya data personalia, kemudian jumlah menurut pendidikan, jumlah menurut masa kerja, umur, golongan, dan sebagainya. Kemudian ada tabel dua arah. Nah, ini tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik. Contohnya, data personalia menurut masa kerja dan pendidikan, kemudian masa kerja dan golongan, kemudian agama dan juga pendidikan. Ada tabel tiga arah. Nah, ini tabel yang menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik. Contohnya, data personalia menurut masa kerja, pendidikan, dan juga golongan, kemudian data personalia menurut masa kerja, umur, dan juga golongan. Nah, ini ada contohnya, nanti Bapak Ibu bisa eh, membaca sendiri, nggih. Nah, ini misalnya yang dua arah, terus kemudian kalau ini yang tiga arah. Jadi di situ ada masa kerja, kemudian ada pendidikan juga, kemudian ada golongan, begitu. Nah, bentuk grafik. Nah, grafik ini ada grafik line chart ataupun yang bentuknya itu hanya garis saja. Ada grafik batang ataupun balok atau bar chart atau histogram. Ada grafik lingkaran atau pie chart. Ada grafik gambar, piktogram. Ada grafik berupa peta atau kartogram. Kalau misalnya grafik-grafik di sini selain di SPSS ada, di Excel ada, di Microsoft Word juga ada. Nah, single line chart ini merupakan grafik yang terdiri dari satu garis untuk menggambarkan perkembangan ataupun tren dari suatu karakteristik. Ini misalnya penjualan perusahaan harapan kita dari tahun 2001 sampai 2007 dan juta rupiah. Nah, ini apakah menurun atau bukan naik? Nah, ini juga bisa Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu mau melakukan penelitian yang berkaitan dengan keterapian akupuntur terhadap nyeri misal. Nah, itu juga dalam satu pasien ini juga bisa kita lakukan dengan single line chart ya. Jadi dari sebelum terapi 1 sampai ke terapi 10 itu nanti apakah ada
kenaikan atau ada penurunan begitu. Kemudian ada multiple line chart. Nah, multiple line chart ini grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal kejadian sekaligus. Nah, ini misalnya seperti ini. Ini misal teratur di beberapa kota, ya, di Tokyo, di New York, kemudian di Berlin, di London. Nah, ini temperaturnya itu berapa ini. Kemudian ada single bar chart. Nah, ini single bar chart ini grafik yang terdiri dari satu batang ataupun balok untuk menggambarkan perkembangan suatu hal ataupun kejadian. Contohnya, presentasi kelahiran balita menurut tenaga penolong kelahiran di Indonesia selama tahun 1999, misalnya itu. Kemudian ada multibar chart, ini grafik yang terdiri dari beberapa batang ataupun balok untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian secara bersamaan ini. Ada single pie chart, ini pie ini terdiri dari satu buah lingkaran, ini misalnya data jumlah kendaraan bermotor. Kemudian ada pie chart lagi, ini terdiri dari beberapa buah lingkaran ataupun lebih dari satu buah lingkaran. Nanti tergantung Bapak Ibu mau menggunakan tabel biasa atau menggunakan grafik. Nah, kemudian ada kartogram chart. Nah, kartogram chart ini grafik berupa peta. Nah, kartogram ini juga disebut dengan value area map, ya. Jadi peta nilai area atau anamorphic map. Jadi kita bisa lihat nih kasus-kasus yang ada di misal di dunia gitu, atau jumlah populasi dari seluruh dunia. Nah, ini pakainya kartogram gitu. Kemudian ada yang namanya piktogram. Nah, piktogram di sini ini merupakan grafik yang disajikan dalam bentuk gambar. Jadi jumlah populasinya ada berapa? Jadi yang kita gambar di situ adalah orang-orangnya. Dari tabel, dari kajian, kemudian kita lanjutkan di analisa data. Nah, analisa data, ini data kualitatif itu diolah dengan teknik analisis kualitatif, sedangkan data kuantitatif itu diolah dengan teknik analisis kuantitatif, ya, yang mencakup ada tabulasi data, ada perhitungan statistik, dan juga uji statistik. Nah, ketika kita membahas tentang uji statistik, ya, yang nanti akan dituliskan Ibu di bab 3, analisa data. Nah, berarti di situ ada analisa univariat, ada analisa bivariat, mungkin bahkan ada analisa multivariat begitu. Jadi tergantung dari jenis penelitian yang Bapak Ibu laksanakan. Nah, di sini kita ke analisis univariat. Nah, analisis univariat ini itu dilakukan pada tiap variabel hasil penelitian, dan analisis univariat ini hanya mengetahui karakteristik data. Jadi nanti di bab 3-nya analisa data, misal satu, analisis univariat. Nah, pada analisis univariat di sini digunakan untuk mengetahui karakteristik data dari responden yang meliputi jenis kelamin, pendidikan, lamanya sakit, terus kemudian pekerjaan, usia. Nah, misal seperti itu masuk di analisis univariat. Kemudian dua, analisis bivariat. Nah, analisis bivariat ini dilakukan pada dua variabel untuk mengetahui apakah ada perbedaan, ya, komparatif, ataupun ada korelasinya atau hubungan, atau ada pengaruhnya, misalnya seperti itu. Nah, di analisis bivariat di sini nanti dimunculkan di situ analisis bivariat yang digunakan pada penelitian ini. Sebelum dilakukan analisa data, hal yang dilakukan pertama adalah melakukan pengecekan kenormalan data atau melakukan pengecekan distribusi normal di data hasil penelitian. Kemudian yang kedua melakukan uji homogenitas. Yang ketiga dituliskan sekalian. Ketika data yang didapat itu normal dan homogen, maka untuk analisa data pada penelitian ini menggunakan uji apa, misal gitu. Terus kemudian
ketika data ini tidak normal, maka analisis data yang kita gunakan ataupun alternatif analisis data yang kita gunakan adalah uji ini, misal seperti itu. Kemudian ada yang namanya analisis multivariat. Nah, analisis multivariat itu ketika kita melakukan penelitian yang mana variabelnya itu lebih dari variabel. Misal, ketika kita mau melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. Nah, itu kan kalau yang namanya faktor-faktor itu kan banyak ya. Ada faktor predisposisi, ada faktor dari eksternal, atau tidak dari beberapa faktor-faktor itu. Nah, setelah ada hubungan, barulah kita lakukan uji multivariat yang lebih berpengaruh dari kejadian stunting atau yang menyebabkan kejadian stunting itu faktor yang mana begitu. Dan ini biasanya di multivariat itu hubungan antara satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Nah, ujinya apa saja? Berganda ataupun multiple regression, ada analisis varian dan juga banyak sekali ini kalau analisis multivariat. ANOVA juga bisa masuk di multivariat. Nah, ini ada beberapa tahapan, ya. Ini gambar yang menampilkan diagram alur tahap-tahap dari analisis data. Yang pertama kita lakukan ini pemeriksaan kesalahan dan verifikasi itu ada di pertama ya, di edit data. Ini merupakan tahap awal dalam analisis data, yaitu melakukan pengeditan data untuk memastikan data yang dikumpulkan sudah lengkap dan juga sudah sesuai. Kemudian yang kedua adalah memberikan kode. Nah, ini data diberikan kode agar lebih mudah diolah dan juga dianalisis, terutama untuk data yang bersifat kuantitatif dan juga yang bersifat kualitatif. Kemudian entry data atau memasukkan data ini, data yang telah kita edit, kemudian kita berikan kode. Nah, ini kita bisa masukkan di sistem ini, misalnya ke dalam perangkat lunak di SPSS begitu. Kemudian ada analisis data, ya kita lihat juga bagaimana cara menganalisisnya. Nah, penganalisis data ini kita harus melihat apakah datanya itu kita analisis deskriptif atau univariat atau bivariat ataupun multivariat. Nah, kalau kita melakukan analisis deskriptif, ya kita hanya meringkas dan juga menggambarkan data menggunakan statistik dasar ya, seperti kita menggunakan mean, median, modus. Nah, itu menggunakan analisis deskriptif. Kalau analisis univariat, ya menganalisis satu variabel dalam satu waktu, ya jenis tadi, misalnya karakter dari responden dan sebagainya. Kemudian kalau analisis bivariat, kita bisa menganalisis hubungan antara dua variabel ataupun perbedaan dari dua variabel. Kemudian analisis multivariat itu menganalisis lebih dari dua variabel sekaligus untuk melihat hubungan yang lebih kompleks. Nah, setelah kita lakukan analisis data, kita di sini tahap terakhir adalah melakukan interpretasi data. Nah, ini interpretasi data di sini itu digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dan juga wawasan baru yang berguna. Apakah si cupping lebih efektif daripada si akupuntur. Nah, kalau yang IMAS itu yang kemarin kami lakukan itu ternyata si cupping itu lebih efektif dibandingkan dengan dengan akupuntur metode IMAS begitu. Nah, ini kemarin juga kami sudah melakukan kombinasi akupuntur dan juga IMAS, tapi di sini belum saya olah Bapak Ibu. Jadi nanti masih menunggu. Okay. Nah, ini langkah-langkahnya. Ada data coding, entering, cleaning, output, dan juga analyzing. Nah, kalau pengkodian data atau data coding, nah ini di sini ya seperti kemarin pada waktu saya jelaskan di SPSS, gitu. Jadi ada variabel jenis kelamin, ada variabel jenis pekerjaan, nah codingnya 1 dan 2, begitu, atau 1, 2, 3, 4, dan juga seterusnya.
Nah, data coding di sini digunakan sebagai dasar dalam pembuatan buku coding. Nah, kuesioner dalam pertanyaan tertutup itu lebih mudah untuk dilakukan coding apabila dibandingkan dengan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup itu misalnya jawaban ya pertanyaan ataupun pernyataan ya Bapak Ibunya. Misalnya pertanyaan benar salah, kalau pernyataan itu iya tidak, misalnya seperti itu. Tapi kalau pertanyaan terbuka itu si pasien lebih leluasa untuk mengeluarkan ini jawabannya begitu. Nah, oke. Kemudian ada pemindahan data ke komputer ataupun entry data. Ya, ini kita data yang sudah kita ubah, itu kita masukkan ke mesin pengolahan data. Nah, ini ada SPSS, ada Minitab, ada SAS, ini juga banyak lagi. Terus pembersihan data, ini kita pastikan bahwa seluruh data yang telah dimasukkan ini sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian ada data cleaning, ini harus dilakukan dengan teliti agar data dapat diolah dengan mesin pengolah data sehingga data yang valid. Nah, bagaimana tipe kesalahan dalam data cleaning? Itu ada possible code cleaning. Ini merupakan kesalahan yang diakibatkan oleh peneliti ketika memasukkan data ke dalam mesin pengolah data. Kemudian ada contingency cleaning. Nah, ini kesalahan yang dikarenakan oleh adanya struktur kuesioner yang hanya khusus digunakan dijawab oleh sebagian orang saja, sedangkan yang lain itu tidak. Nah, ini salah satu contoh kuesioner. Apakah Anda menggunakan Pepsodent? Ya. Jika tidak, lanjut ke nomor 12. Misalnya seperti itu. Kadang-kala kan kalau lanjut ke nomor 12, itu orang pun juga bacanya satu-satu sampai ke nomor 12. Kadang semua diisi kan gitu. Nah, ini juga bisa membingungkan peneliti dalam melakukan entry data ataupun dalam melakukan coding gitu. Kemudian ini data coding, nilai 3 tidak ada dalam buku coding yang tersedia 1 dan 2. Nah, ini masuknya di tadi possible data cleaning. Kan di sini kita tidak memasukkan angka 3, tetapi di sini muncul angka 3. Nah, ini juga biasanya yang peneliti ini ya, missing ya, ataupun human error dari peneliti ketika input data ataupun entry data itu, karena kita terlalu capek, itu kadang-kala yang kita masukkan pun juga, ini kok tadi memasukkan angka 3 gitu. Jadi kita ulang lagi, kita teliti dari atas sampai bawah begitu. Nah, ini biasanya terjadi ketika kita itu sudah benar-benar lelah terhadap data-data dan sebagainya. Jadi ketika kita ngentri itu kayak semua sudah dimasukkan gitu, tapi ternyata di situ masih ada yang missing gitu. Nah, analisa data ini pada penelitian kuantitatif, ini yang saya bahas di sini kuantitatif mawon di Bapak Ibu. Nah, ini dilakukan dengan perhitungan statistik. Ada statistik diskritif, ada statistik inferensial. Nah, ketika kita membahas ke inferensial, nah di situ kita harus melihat apakah dia masuk dalam statistik parametrik atau statistik non parametrik. Nah, kalau parametrik sini ini digunakan untuk data interval dan juga rasio. Kalau non parametrik itu juga data nominal dan ordinal. Makanya kemarin saya jelas ketika kita mau melakukan analisa data, coba dilihat dulu syaratnya. Apakah syaratnya itu memenuhi atau tidak. Nah, ketika itu dia masuk di dalam data parametrik atau statistik parametrik, namun syaratnya tidak memenuhi, itu harus ada uji alternatifnya gitu. Kalau parametrik tidak memenuhi, ya berarti kita harus melakukan diuji non parametrik. Nah, ini menunjukkan perbedaan antara statistik parametrik dan juga statistik non parametrik. Nah, statistik parametrik ini digunakan ketika data itu memenuhi asumsi tertentu seperti distribusi normal dan varian yang homogen. Bapak Ibu mohon maaf, apakah suara saya masih dengar karena di sini hujan deras? Aman, Bu. Bagus. Bagus, Bu. Bagus, Bu, bagus.
Baik, terima kasih. Nah, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, ketika kita mau masuk dalam statistik parametrik, nah kita lihat dulu apakah data ini memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Diingat-ingat, kalau ini parametrik, berarti datanya harus normal dan homogen. Nah, itu. Kemudian, uji yang kita pakai apa? Nah, itu bisa uji T itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok seperti yang nanti akan Bapak Ibu lakukan. Misalnya tadi melakukan penelitian sebelum dan sesudah dilakukan akupuntur. Nah, itu berarti menggunakan uji T dependent ya, karena itu satu kelompok atau orang yang memiliki varian yang sama. Kemudian kita melakukan membandingkan akupuntur pada laki-laki dan perempuan. Berarti kan dia UJT independen karena dia laki-laki dan perempuan ini kan memiliki metabolisme dan juga hormon-hormon yang berbeda kan begitu. Kemudian ada ANOVA atau GF ini digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok. Ada regresi linier. Linier ini bisa berganda, bisa sederhana. Nah, ketika regresi liniernya itu berganda, berarti dia menggunakan lebih dari satu variabel independen untuk memprediksi variabel dependen. Kalau regresi linier yang sederhana, ini hanya menggunakan satu variabel independen untuk memprediksi variabel dependen. Ada yang namanya korelasi Pearson. Nah, korelasi Pearson ini mengukur hubungan linier antara dua variabel kuantitatif. Kemudian yang kelima ada korelasi berganda. Nah, korelasi berganda dan juga korelasi parsial. Kalau korelasi berganda di sini itu untuk mengukur hubungan antara satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Kalau korelasi parsial, ini mengukur hubungan antara dua variabel dengan mengontrol pengaruh variabel lain. Nah, ketika kita masuk di statistik non-parametrik, ini digunakan jika data itu tidak memenuhi asumsi distribusi normal atau data di sini memiliki skala kategorik. Skala kategorik itu skala binal ataupun nominal gitu. Nah, contoh uji dalam statistik yang non-parametrik ada uji tanda, ada Wilcoxon, ada Mann-Whitney itu digunakan untuk membandingkan dua sampel ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Kemudian ada uji Kruskal-Walsh dan juga uji Friedman. Ini digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok dalam data non-parametrik. Ada regresi ordinal, regresi logistik. Ini juga digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel, kategori, dan numerik. Ada relasi Spearman, bukan Superman ya, Spearman ya, Spearman. Ini alternatif dari korelasi Pearson. Jadi kalau korelasi Spearman ini untuk uji alternatifnya dari korelasi Pearson. Ketika uji hubungan korelasi Pearson itu tidak memenuhi, misalnya, setelah dilakukan normalitas data, ternyata datanya tidak normal begitu. Dan ini skalanya masih skala ordinal ataupun skala ordinal. Berarti kita bisa menggunakan Spearman gitu. Kemudian ada korelasi kendal W dan kendal tau. Ini digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel ordinal. Kemudian ada uji Cheshire, ini di Cheshire. Nah, ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori. Kalau koefisien P dan juga Chambers V ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dalam Cheshire gitu. Nah, ini ada tabel uji hipotesis, ya Bapak Ibu. Nanti yang Bapak Ibu gunakan. Nah, ini merupakan salah satu cara yang membantu dalam pemilihan uji statistik ya berdasarkan jenis datanya, kemudian jenis analisisnya dan juga apakah dia itu masuk di penelitian deskriptif, komparatif, ataupun asosiatif gitu. Nah, ini kita jelaskan di sini ya Bapak Ibu macam data. Nah, macam data itu ada kategorik, ada numerik. Nah,
Kalau kategorik yang nominal ordinal ini dalam bentuk kategorik yang tidak memiliki nilai numerik ataupun urusan yang jelas. Kemudian kalau ordinal ini data dalam bentuk kategori dengan urutan tertentu, tetapi memiliki jarak yang jelas antara nilai. Kemudian kalau numerik, interval, dan rasio ini data dalam bentuk angka dengan jarak yang jelas antara nilai dan bisa digunakan untuk operasi matematika ini. Sudah paham Bapak Ibu yang ini untuk data-data nominal, ordinal, yang dikatakan nominal yang bagaimana, ordinal yang bagaimana, interval yang bagaimana, rasio yang bagaimana? Belum, Bu. Oh, okay, saya ulang lagi nih Bapak Ibu. Diulang lagi, diulas lagi. Oh, boleh. Baik. Minta tolong itu apa ya, uji T sama uji konsin itu boleh diulang sekali lagi dikit, Bu. Sama perbedaan parametrik dan non parametrik. Tadi saya agak sinyalnya kurang bagus jadi nggak kedengaran. Oke, baik. Berarti nggih sama-sama. Ini saya tak izin minum air putih dulu nggih Bapak Ibu. Bu, nggih. Bu Erni. Ada rekamannya Bu Erni, mungkin. Oh iya. Tapi waktu ini tersisa. Oh iya, wes. Nggak usah Bu, minta maaf. Ada rekamannya saya lupa. Nanti Bu, matur suwun. Minum lagi Bu Nur. Matur suwun Pak Ibnu. Ternyata ini terlalu semangat ini. Monggo lho Bapak Ibu menawi badhe ngunjuk atau silakan Bapak Ibu misal mau minum gitu. Ini Bu, ini videonya ini tertutup tapi mereka tajam matanya Bu, masih mengikuti terus ini teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Ya, sambil praktek juga, tapi mengikuti. Lanjut baik, terima kasih. Pak Ibnu, terima kasih banyak. Nah ini kalau data kategorik itu ada dua nih Bapak Ibu, ada data nominal dan juga ada data ordinal. Nah, dikatakan data nominal apabila data ini dalam bentuk kategori yang tidak memiliki urutan atau tingkatan. Misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kalau laki dan perempuan itu kan tidak ada tingkatan nih Bapak Ibu dan juga tidak ada urutan. Urutan satu laki-laki, urutan dua perempuan kan tidak. Dia sama begitu. Kemudian warna favorit. Biasanya ladies first, Bu. Ya. Mana Bu Dona? Biasanya ladies first, Bu. Oh ya, itu di hal yang lain Bu Dona kalau ladies first gitu. Tapi kalau di penelitian tidak memiliki urutan ataupun tingkatan gitu. Nah, kemudian golongan darah pun juga seperti itu. Ya, dia tidak memiliki urutan dan juga tingkatan A, B, O. Status pernikahan, lajang, menikah ataupun tidak menikah. Nah, itu juga tidak memiliki urutan dan juga tingkatan. Nah, kalau datanya itu ordinal, ini merupakan data dalam bentuk kategori yang memiliki urutan tertentu, tetapi jaraknya tidak jelas. Contohnya apa? Contohnya adalah tingkat pendidikan. SD, SMP, SMA, sarjana, magister, doktor. Nah, itu memiliki urutan. Jadi memiliki tingkatan begitu dari SD, SMP, SMA, sarjana, magister, doktor. Nah, kemudian kepuasan pelanggan di sini juga memiliki urutan, yes. Biasanya pakai, lupa namanya saya. Kalau kepuasan pelanggan itu yang sangat tidak puas, netral, puas, sangat juara 2, juara 3 gitu. Atau dari skala Likert ya, misalnya kita mau membahas tentang kebersihan gitu. Nah, kita membuat dari skala Likertnya, setuju, netral, tidak setuju. Nah, itu kan di situ juga memiliki tingkatan. Kemudian
bahaya, misal rendah, sedang, tinggi. Kalau datanya di sini masuk di data numerik, misal ya, data numerik di sini ini datanya data interval dan juga data rasio. Dikatakan data interval apabila datanya ini berbentuk angka yang memiliki jarak jelas antara nilai, tetapi tidak memiliki nilai nol absolut atau nol bukan berarti tidak ada. Contohnya, suhu dalam Celcius ataupun Fahrenheit. Jadi 0 Celcius itu tidak berarti tidak suhu. Tetap kerasa dingin ya Bapak Ibu kalau ketika kita ada di 0 derajat Celcius gitu. Kemudian tahun lahir dari 1990, tahun 1980 atau 2000 bahkan 2024 ini kan juga tidak memiliki 0 absolut. Skor IQ 100, 120, 140. Nah, mereka masih skor kan juga masih memiliki batasan-batasan atau apa yang dimiliki oleh seseorang itu dari skor IQ-nya. Kemudian data rasio. Nah, data rasio di sini ini data yang berbentuk angka yang memiliki jarak yang jelas antara nilai serta memiliki 0 absolut. 0 berarti tidak ada. Misalnya berat badan 50 kg, 70 kg, 90 kg. Pendapatan bulanan dari 5 juta, 10 juta, 15 juta. Kemudian jumlah anak dalam keluarga, kecepatan kendaraan gitu. Jadi kesimpulannya ketika kita masuk di data nominal berarti kategori tanpa urutan. Contohnya jenis kelamin, agama, warna. Kalau ordinal kategori dengan urutan. Contohnya tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, ranking dan sebagainya. Kemudian kalau data interval itu ya angka dengan jarak jelas tapi tanpa absolut ya, misalnya suhu. Kalau rasio angka dengan jarak jelas dan 0 absolut ya. Jadi kalau interval tadi tanpa 0 absolut, kalau si rasio itu dengan 0 absolut. Misalnya berat badan 0 kg. Kalau berat badan 0 kg itu kan tidak ada juga nih Bapak Ibu, pasti ada misalnya 1000 gram gitu ya. Kemudian pendapatan ini juga masuk di rasio. Nah, kemudian jenis uji hipotesis. Nah, jenis uji hipotesis itu ya ini Bapak Ibu. Ada deskriptif, ada komparatif, ada korelatif gitu. Nah, kalau uji deskriptif itu kita melihat atau menganalisis dari satu sampel saja. Ini digunakan untuk melihat karakteristik suatu variabel tanpa membandingkan dengan variabel lainnya. Nah, kalau misalnya itu datanya kategori nominal ordinal, berarti kita menggunakan uji analisis data deskriptifnya bisa bimanual atau X kuadrat satu sampel gitu. Kemudian kalau itu datanya kategorik saja, ordinal bisa menggunakan rantai. Kalau datanya numerik, berarti kita uji hipotesisnya menggunakan t-test, misalnya seperti itu. Kemudian komparatif. Nah, komparatif ini membandingkan kelompok. Nah, membandingkan kelompok itu digunakan untuk mengetahui perbedaan antara kelompok data. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu gunakan ya. Nah, dua kelompok itu apakah dia berpasangan atau tidak berpasangan? Kalau lebih dari dua kelompok, ya kita lihat berpasangan atau tidak berpasangan. Nah, kalau berpasangan, misalnya datanya kategori nominal ordinal, berarti kita menggunakannya McNemar. Kemudian tidak berpasangan ya menggunakannya Fisher exact fidelity atau X kuadrat 2 sampel. Kemudian kalau datanya kategori ordinal menggunakannya Singh-test ataupun Wilcoxon. Kemudian kalau dua kelompok datanya numerik interval rasio kita bisa menggunakan relative test ya. Terus kalau tidak berpasangan ya ini menggunakan median test atau Mann-Whitney, Kolmogorov-Smirnov ataupun uji Wolff.
ataupun independent test. Nah, kalau itu lebih dari 2 kelompok, misalnya berpasangan, dia datanya kategori nominal ordinal, berarti kita menggunakan Cochrane rule. Kalau tidak berpasangan, ya kita menggunakan X kuadrat E sample. Kalau kategorik ataupun ordinal, dia berpasangan lebih dari 2 kelompok, berarti kita menggunakannya Friedman ataupun two-way ANOVA. Kalau tidak berpasangan, ini kita menggunakannya median extension, kemudian Kurzweil ataupun one-way ANOVA. Nah, kalau dia datanya itu numerik, ya, kalau berpasangan, ya kita menggunakan one-way ANOVA atau two-way ANOVA. Kalau tidak berpasangan, itu menggunakan one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Nah, bagaimana kalau uji asosiatif? Uji asosiatif itu uji korelasi. Jadi, uji yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel, itu menggunakan korelatif. Kalau deskriptif, tadi itu hanya menggambarkan saja. Komparatif itu membandingkan, korelatif ataupun asosiatif itu berarti menghubungkan. Nah, data dari asosiasi korelatif, misal datanya kategori nominal ordinal, berarti kita menggunakannya koefisien kontingensi ataupun lambda ataupun eta square. Nah, kalau datanya itu kategori ordinal saja, berarti kita menggunakan Spearman ataupun Kendall-Stone. Kalau itu numerik, di mana datanya itu interval dan rasio, berarti kita pakainya korelasi produk moment, persen, korelasi parsial, korelasi ganda, regresi sederhana, dan juga ganda. Nah, ini jadi tabel ini sebenarnya itu sangat membantu sekali dalam memilih metode statistik yang tepat berdasarkan jenis data dan juga tujuan dari analisis datanya ini. Apakah tujuannya itu hanya menggambarkan atau membandingkan atau menghubungkan. Nah, interpretasi data. Interpretasi data di sini merupakan proses meninjau data dan sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis. Analisis data di sini itu membantu peneliti dalam mengkategorikan, memanipulasi, dan meringkas data untuk menjawab pertanyaan kritis. Nah, jadi interpretasi data itu harus melihat data secara utuh dan juga lengkap. Jadi contohnya, katakanlah pengguna Anda termasuk dalam 4 kelompok usia, jadi perusahaan itu dapat melihat kelompok usia mana yang menyukai konten ataupun produk mereka. Nah, ini berdasarkan diagram batang ataupun diagram lingkaran, ini mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran untuk menjangkau kelompok yang tidak terlibat ataupun strategi penjangkauan untuk mengembangkan bisnis pengguna inti mereka. Jadi kalau di kesehatan ataupun di akupuntur, ya misalnya tadi kita mau melihat insomnia atau kita mau melihat penurunan disminor. Disminor itu nyeri head nih Bapak Ibu, disminor pada remaja misalnya setelah dilakukan akupuntur dan juga diberikan tambahan herbal. Oh, ternyata lebih efektif ketika si disminor ini dilakukan penusukan akupuntur dan juga ditambahkan dengan herbal. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini penjelasan dari saya. Apakah terlalu cepat atau tidak, Kalau Bapak Ibu? penjelasannya mah cukup Bu, tapi memang perlu pemahaman yang luar biasa. Oke, Bapak Taufik, pastinya Bapak Ibu paham betul ini. Oke, silakan Mas Rifki, Pak Rifki. Bu Kusnul, terima kasih. Bu, izin bertanya tadi, saya lihat di tabel itu kan ada ini nggih, tindakan yang dimana dari tabel 1, 2, 3. Terus kalau semisal menggunakan kayak semisal efektivitas atau pengaruh terapi gitu, kalau menggunakan 2 metode berarti masuknya di tabel kedua nggih, Bu? Atau gimana? Sebentar, saya buka lagi nggih. Nggih, Bu. Ini, Tadi yang sebentar.
Sebentar. Yang tabel mana? Ini atau yang mana Pak Rizky? Yang 2 kelompok tadi yang sebelumnya, Ibu? Yang ini? Ini tuh maksudnya 2 kelompok, terus lebih dari 2 kelompok ini berarti yang 2 kelompok masuknya yang ini nggih, Bu? Kategorik nominal, ordinal, terusnya niki. Nah, ini kan di penelitian Bapak Ibu itu kan menggunakannya komparatif nggih, 2 kelompok juga kan. Misalnya kelompok diberikan bekam, kelompok diberikan akupuntur, misalnya seperti itu. Nah, itu kita lihat dulu apakah dia datanya berpasangan ataupun tidak berpasangan. Nah, data berpasangan itu ketika karakteristik ataupun apa namanya, ciri-ciri dari si responden itu sama gitu. Misalnya mau melakukan nyeri, ya berarti kan di situ sama kan, ya. Nah, itu bisa menggunakan t-test ini, pakainya t-test yang dependen gitu. Ketika dia tidak berpasangan, misalnya kita mau melakukan pengecekan nyeri pada perempuan dan juga laki-laki. Nah, otomatis kan juga akan berbeda. Kita mau melakukan pengecekan nyerinya itu di kota A dan juga di kota B. Nah, itu berarti dia tidak berpasangan. Nah, itu masuknya di independent test. Begitu Pak Rifki. Nah, kalau misalnya itu mau 2 kelompok, ya 2 kelompok misalnya yang satu diberikan akupuntur, lebih dari 2 kelompok gini, yang satunya lagi diberikan cupping, yang satunya lagi kombinasi. Nah, ini bisa kita mengambilnya lebih dari 2 kelompok. Nah, biasanya di sini kalau saya itu pakainya ini one way ANOVA atau two way ANOVA gitu. Tapi kalau Bapak itu kesulitan, ini juga tidak apa-apa. Jadi misalnya itu ada 3 grup ataupun lebih dari itu, ya yang sebelum dan sesudah itu pakainya t-test, kemudian untuk membandingkan antara si akupuntur, membandingkan antara si cupping dan membandingkan antara kombinasi cupping dan akupuntur itu pakainya independent t-test. Begitu Pak Rifki. Terima kasih Bu Kusnul sudah ada gambaran sedikit-sedikit. Sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ya, baik. Ada pertanyaan kembali, Bapak Ibu? Izin Bu, tadi yang disampaikan Mas Rifki sama dengan metode 2 kelompok itu tes apa namanya? Kalau di t-test dependent. Dependent ada 2 grup itu berarti yang masuknya tadi di tabel itu apa, Bu? Nah, tadi masuknya ada di uji 2 kelompok yang numerik komparatif dengan datanya numerik interval rasio. Nah, itu menggunakannya t-test dependent. Nanti materinya saya berikan ke Pak Rifki atau Bu Leli ya? Ke Mbak Laila, Bu Laila, Bu Kusnul yang Bu Laila, nggih. Dikirim saya juga nggak apa-apa. Nggih. Kapan Pak Ibnu? Nggih, iya Bu, sama dengan ini kok, 2 grup itu sendiri, jadi tesnya itu menggunakan 1 kelompok pertama diberikan terapi akupuntur, kelompok kedua diberikan terapi akupuntur plus kombinasi. Nanti diadakan bisa pakai fast-nya ya Bu ya. Untuk nanti itu Pak Ibnu menggunakannya, ini tergantung datanya normal atau tidak nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kita lihat dulu datanya normal atau tidak. Nah, misalnya ini datanya normal, ya yang sebelum dan sesudah digunakan akupuntur itu tadi menggunakan t-test dependent, kemudian yang kombinasi tadi sebelum sesudahnya menggunakan t-test
dependen. Nah, nanti untuk pembandingan keduanya ini kita menggunakan t-test independen gitu. Ketika datanya ini ternyata tidak normal ataupun tidak homogen, ya kita menggunakan uji alternatifnya begitu. Siap. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, sami-sami. Sebenarnya saya itu ada satu materi lagi yang memang penting juga ke Bapak Ibu, tapi waktunya kok ini nggih, minggu depan Bapak Ibu sampun presentasi nggih. Iya Yang Ibu, nanti untuk presentasi itu masih koordinasi sama Bu Eka, Bu Kusnul. Karena kemarin kan ngaten. Mbak Laila, nggih. Mungkin nanti dari Nggih. Sipen masih mengolah kata-katanya dulu nanti sebelum di-share di grup di D4 alih jenjang niki. Oh, ngaten nggih. Karena ini sebenarnya yang saya berikan yang itu tidak masuk di RPS. Terus yang ada kaitannya dengan interpretasi data selanjutnya itu nanti ada pengolahan data yang ada kaitannya dengan dependent t-test, independent t-test, Mann-Whitney, Wilcoxon, syarat-syaratnya apa aja. Nah, itu ada di materi satunya, sebenarnya begitu Bapak Ibu. Dan itu pun juga tidak ada di RPS begitu, karena itu masuk di metodologi penelitian. Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya mau diberikan, ya nanti kita kontrak waktu lagi begitu. Izin Mas Rifki, Bu Kusnul, waktunya memang sudah nggak ada lagi nggih untuk bulan ini atau minggu ini? Kalau untuk materi sudah selesai. Jadi selesai itu kemarin itu Pak, yang kalau saya itu selesai di inform konsen dan juga uji etik gitu. Terakhir itu. Tapi nggih, kalau yang ini sudah di luar dari RPS. Misalkan Bapak Ibu menghendaki ada nggih, nanti saya masuk untuk itu. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Ilmu itu tidak ada yang pasti tetap berguna. Monggo, saya juga manut dari Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu oke, nggih, nanti saya masuk untuk yang pengolahan data yang lebih lanjut. Mas Rifki, bagaimana Mas Rifki, Sipen? Ya nanti Bu Kusnul, Pak Ibnu dan Bapak Ibu sekalian, nanti kalau semisal waktunya memadai nggih, kita adakan kontrak lagi karena sampai sekarang kan ini nggih, RPS-nya belum dibagikan. Terakhir itu waktu koordinasi sama Bu Eka karena ini Bu Kusnul mengonfirmasi juga dados di proposal penelitian ini acuannya tidak menggunakan RPS gitu. Walaupun nanti di tanggal-tanggal RPS itu dimasukkan pembahasan-pembahasan untuk persiapan di proposal penelitian gitu. Oh, ngaten. Nggih. Ya, tapi nanti saya tak juga koordinasi dengan Bu Eka gitu. Nanti sebenarnya ini juga review ya, karena kalau dari D4 yang reguler itu kan ada metodologi penelitian yang khusus ya kan. Kalau yang dulu D3 itu juga ada metodologi penelitian, namun metodologi penelitiannya itu kan ada kaitannya dengan studi kasus begitu. Jadi tidak masuk di olah data dan sebagainya. Tapi nanti coba kita kontrak waktu lagi nggih Pak Rifki ataupun Bu Laila. Iya, Bu Kusnul. Yang penting nanti ketika presentasi, insya Allah ketika dengan saya tetap saya berikan masukan apa saja yang harus diperbaiki dan olah data apa yang atau analisa data apa yang harus dipakai, misalnya seperti itu. Kalau misalnya nanti yang kedapatan dengan saya. Karena kan ya sebenarnya proposal penelitian itu harus dibikin kan itu tujuannya untuk nanti di pembimbing itu revisiannya juga sudah banyak begitu Bapak Ibu. Izin Bu Kusnul. Oke, Bu Dona monggo. Mungkin saya tadi kelewatan. Untuk yang presentasi tadi, maaf ya Bu kalau saya kelewatan. Presentasi itu untuk seminar proposal yang benar-benar untuk dijadiin skripsi kan ya? Betul. Berarti untuk yang tugas memang ditiadakan, untuk tugas yang mata kuliah proposal penelitiannya. Nah terus kemarin kan Mas Rifki bilang sebelum tanggal
19 apa tanggal 24 Mei sebelum UAS ya Mas Rifki ya. Berarti itu nanti penjadwalannya kayak gimana Bu? Atau emang harus satu-satu berbarengan sama dosen pembimbing atau teman-teman yang lain juga boleh menyaksikan atau bagaimana? Nah, ini kalau yang di proposal penelitian, itu kan ada presentasi per masing-masing individu. Harapannya yang dipakai itu ya nanti yang dipresentasikan yang dipakai untuk skripsinya, harapannya begitu, Bapak Iya. Ibu. Tapi kalau yang di reguler itu ada kalanya ada perubahan gitu. Jadi yang dipresentasikan dengan dikonsulkan itu ada perbedaan. Nah, kalau di alih jenjang ini harapannya itu sama. Jadi biar tidak mengulang-ulang hal-hal yang lain ngaten gitu. Nggih. Jadi lebih efektif dan efisien ngaten Bu Dona. Jadi nanti pada waktu presentasi misal dengan Pak Hanung atau dengan saya atau dengan Bu Eka, mungkin ada beberapa yang kita berikan masukan, entah itu di latar belakang, entah itu di bab 3-nya. Nah, itu nanti harapannya ketika sudah dengan dosen pembimbing itu sudah lebih lancar begitu Bu Dona. Oh, iya. Berarti nanti untuk ininya apa? Presentasinya via Zoom ya, Bu ya? Iya, betul, via Zoom. Misalnya seperti saya pembimbingnya itu Bu Iim sama Bu Hanum. Berarti yang menghadiri Zoom itu berdua aja atau Ibu Kusnul juga harus diikutin sama Ibu Ekanya? Tidak, kalau Oh, tidak. tidak, kalau yang di proposal penelitian ini nanti yang hadir itu yang dosen maaf, internet saya kayaknya unstable. Sudah jelas Bapak Ibu? Mungkin ini ya Bu ya. Iya, Bu. Oh, Halo? Jelas Bu, jelas. Baik, saya ulangi lagi. Nah, nanti yang hadir di presentasi proposal penelitian ini hanya dosen pengampu proposal penelitian. Jadi nanti akan dibagi kelompok, misalnya presentasi kelompok dengan Pak Hanung, presentasi kelompok dengan saya, presentasi kelompok dengan Bu Eka, begitu. Begitu Bu Dona. Oh, terima kasih Bu. Berarti ya enggak harus kalau pengen ada dosen pembimbing, ada 2 orang, terus ada ibu kayaknya harus nyatuin jadwal kan agak sedikit ribet gitu ya, Bu. Betul. Dan itu nanti misalnya ada masukan entah itu dari Pak Hanung atau dari saya atau dari Bu Eka, misalnya ini ya. Nah, itu bisa ditambah-tambahkan di latar belakangnya, ditambahkan di bab 2-nya, ditambahkan di bab 3. Nah, nanti ketika di dosen pembimbing itu sudah terstruktur begitu, maksudnya seperti itu. Yes. Siap Ibu, terima kasih banyak. Sami-sami Bu Dona. Baik, silakan Pak Rifki. Bu Kusnul, ngapunten Ibu, menanggapi di Bu Dona tadi terkait di presentasi. Ini mohon maaf ini dari Sipen meminta waktunya untuk ini Bu. Dari Bu Eka kemarin kan follow up lagi ke Mbak Laila selaku Sipen juga. Nah ini katanya kok ada presentasi, tapi terakhir dulu itu waktu pertemuan di sebelum Bu Kusnul yang mengisi Bu Eka kok nggak ada presentasi gitu. Nah ini gimana nggih Bu? Maksudnya dari Bu Eka tidak, maksudnya Bu Eka menyampaikannya tidak ada presentasi ngaten. Nggak ada presentasi di proposal penelitian untuk penugasan aja, tapi ada presentasi yang di proposal penelitian yang asli, jadi yang kita kerjakan. Nah kemarin itu Bu Eka Sebentar. mengonfirmasi Mbak Laila lagi, itu katanya kok minggu depan kok ada ini nggih Bu, ada presentasi untuk penugasan aja. Karena kan Kamis itu kan ada UTS nggih Bu, sedangkan di Jumatnya kan ada remedial. Mungkin nanti takutnya bertabrakan juga Ibu. Momennya kurang tepat nih. Ini izin Ibu saya mengonfirmasi sekalian biar nanti tidak ada slow respon dan sebagai kejelasan untuk teman-teman semuanya nggih Bu. Nggih, Bapak Ibu. ini ya Mas ya. Ibu mohon izin Ibu. Pak Taufik, monggo. Jadi kami pernah mendapat pesan dari Sipen yang mungkin tentu datangnya dari Bu Eka. Jadi presentasinya tugas ditiadakan, presentasinya kan kalau dari awal tuh bikin bab 1 sampai bab 3 bikin aja tanpa harus sama dengan yang kita dengar Bu. Pak Taufik kelempar.
Ya mungkin sinyalnya Bu Kusnul yang jelek. Bisa diulang Pak Coba. Taufik, ini tadi agak kalau anak-anak sekarang bilangnya nge-lag Kalau gitu. suara saya jelas teman-teman? Jelas Pak Taufik. Baik, Jelas Pak, jelas. Jadi tempo hari itu ada arahan dari Bu Eka via Mas Rifki bahwa tugasnya atau penilaian tugas presentasi itu ditiadakan, dan kemudian proposal juga kan arahannya awalnya kita bikin asal aja, nggak sama dengan penelitian yang seharusnya bab 1 sampai bab 3. Kemudian ada juga berikutnya yang terakhir itu, jadi nilai tugas presentasi itu dilihat dari presentasi proposal kita di bulan Mei kalau nggak salah waktu itu, bikin tanggalnya kalau nggak salah tanggal 19 sampai tanggal berapa saya lupa. Cuma yang jelas waktu itu diumumkan penilaiannya dilihat dari proposal yang sungguh-sungguh kita ajukan berdasarkan bimbingan dengan harapan di tanggal 19 sudah bisa ditampilkan. Kebetulan kemarin saya ketemu dengan Pak Rinto, Bu, itu satu kebetulan rezeki bagi saya. Beliau juga menanyakan kapan Pak Topik itu deadline-nya, karena memang ini dengan dikaitkan dengan info tadi, Pak Mei kita harus sudah beres, sudah presentasi. Nah, sementara saya lihat kondisi teman-teman di lapangan, termasuk saya juga, jangankan membuat bab 1, bab 2, judul aja ada yang belum mengajukan atau ada yang belum disetujui gitu, Bu. Jadi memang ada satu kondisi yang sepertinya di sini waktu dan pelaksananya mungkin akan menjadi masalah buat teman-teman. Nah, itu mungkin mohon kebijakan juga dari Ibu Husnul sama Bu Eka, mengingat situasi seperti ini bukan kami melambatkan, karena memang kalau teman-teman ada yang cepat gitu mengajukan judul, tapi ya terkendala misalkan saya sendiri misalkan dengan Bu Happy kan nggak bisa diproses karena beliau lagi DBD. Seperti itu. Kemudian minggu depan juga kami harus, tadi seperti disampaikan sama Mas Rifki, seminggu kita UTS. Nah, mungkin itu mungkin nanti informasi atau bagaimananya kami tunggu melalui Mas Rifki, Bu. Itu aja mungkin penyampaian dari kami mewakili teman-teman. Makasih, Bu. Oke, baik Pak Taufik, coba nanti saya koordinasi dengan Bu Eka selaku koordinator mata kuliah gitu. Nah, memang kalau setahu saya selama saya mengajukan proposal penelitian itu diharapkan si mahasiswa di mata kuliah proposal penelitian itu sudah bisa mempresentasikan, ibaratnya tidak semuanya ya Bapak Ibu, tapi sedikit-sedikit nanti apa aja yang mau dimasukkan di penelitian yang akan dilakukan begitu. Jadi ibaratnya di situ juga membantu si siswa, oh nanti berarti saya bisa menambahkan ini, oh berarti nanti tinjauan teorinya ditambahkan ini, oh nanti bab 3-nya masuk di sini. Nah, nanti ketika kita konsul ke dosen pembimbing itu sudah lebih lancar gitu. Tapi kalau misalnya minggu depan UTS, UTS terlebih dahulu mawon, nanti kita masuk di bulan Mei, ngaten Bapak Ibu. Ngaten Pak Taufik. Iya, Bu. Terima kasih Ibu pengertiannya. Mohon maaf ya, Bu. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Oke. Saya juga pernah merasakan bagaimana kuliah dan sambil kerja itu effortnya luar biasa. Effort dari tenaga, pikiran, waktu kita untuk memecahkan pekerjaan dan juga tugas perkuliahan yang luar biasa begitu. Tapi saya rasa Bapak Ibu semangatnya sangat luar biasa ini. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Jadi ini Bu, teman-teman mungkin beberapa judul mungkin dari teman-teman belum ACC kayak gitu loh. Jadi kelanjutannya itu
masih menunggu gitu. Jadi kekhawatirannya waktunya mepet-mepet gitu. Jadi mungkin harus saling gercep ya, gercep ngoten. Untuk info lanjutan. Lagi gercep-gercep banyak nih Pak. Nggih, Mas Rifki mawon. Nanti info Mas, lanjutannya gimana? Monggo manut putusane. Pak Ibnu, Oke. ya ini Bu, apa yang disampaikan teman-teman dan mungkin Cipen juga kan juga real gitu Bu, sesuai dengan lapangan yang yang adanya gitu. Jadi bukan berarti kami nggak mau gitu Bu, waktunya terlalu mepet dan mungkin yang disampaikan di Bu Eka kan seperti itu. Takutnya nanti tidak miskom bertabrakan, apalagi kan interupsinya kan minggu depan sudah harus presentasi walaupun untuk penugasan. Nah, tapi sebelumnya itu kok nggih, tadi yang dibilang sama Pak Taufik, di proposal penelitian ini penilaiannya nanti diambilkan dari sidang di sempronya gitu, sama mungkin nanti pengambilan nilai di skripsinya, begitu Bu Kusnul. Ye, Pak. Memang kemarin juga kalau proposal penelitian tidak perlu ada UTS, tidak apa-apa karena nanti kita ngambil nilainya dari proposalnya gitu. Hanya saja ketika nanti proposalnya mundur, otomatis nilai dari proposal penelitian pun juga akan mundur begitu. Kemarin coba nanti saya tak koordinasi dengan Bu Eka lagi itu. Tapi kalau misalnya presentasi proposal kemarin pun Bu Eka juga sudah menyampaikan ini nanti ada presentasi proposal, Bu Joshua. Jadi nanti yang mau dipresentasikan kemungkinan nanti minggu depan gitu. Ya, saya juga kok cepat sekali ya udah, tapi tidak apa-apa pasti Bapak Ibu sudah punya bahan-bahan untuk yang akan dipresentasikan. Makanya kalau minggu ini saya masuk tidak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum siap minggu depan mau diisi lagi juga tidak apa-apa begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Oke. Gusnul. Terima kasih. Mohon. Sami Pak Ibnu. Terima kasih Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Nggih, terima kasih Pak Taufik. Sami-sami. Bagaimana Bu Lili? Ini Bu Lili sepertinya ada yang mau disampaikan. Enggak Bu, sudah cukup kok. Lagi persiapan UTS Bu. Semangat. Semangat belajar Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, mungkin kalau tidak ada, bolehlah kita foto dulu Bapak Ibu. Supaya Siap, Bu. lebih Mantap. ya, supaya lebih semangat lagi nggih Bapak Ibu. Ini Pak Ibnu nggih. Nggih, kalau Pak Ibnu sudah pernah bertatap muka langsung nggih Pak Bojonegoro nggih. Bu, alhamdulillah. Ngefan kali Bu Gusnul ini kalau. Masya Allah. Ya, ada Pak Ari, ada Pak Dandi, ini Vina, Bu Sukti, Bu Etika, ada Bu Siti Zaria, ada Bu Vince, Pak Pihir, Bu Trivia. Ini Bu Laila, biasanya yang sering WA saya gini. Bu Laila Widi, nggih, betul nggih. Baik, nggih. Ya, kita foto dulu nggih Bapak Ibu. Siapkan senyum kita yang termanis dan terganteng ini ya, biar tetap semangat selalu nggih. Ada 2 slide nggih, baik. Ya. 1, 2, 3. Ini nanti saya share di Bu Laila nggih. Sebentar. Saya share dulu. Sebentar. Ini saya action sudah ya Bu, saya beraction nih wajah saya. Sudah Pak. Saya kira belum. Ada 2 slide soalnya Pak ini Pak. Ada 2 ini.
Baik, yang satunya. Baik, 1, 2, 3. Ya, sudah semua. Saya yang ke satu yang Bapak kedua, Ibu, Bu. terima kasih. Makasih Bagaimana? Bu.